Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pecinta cerita yang penuh makna, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Raka adalah seorang anak yatim piatu yang tinggal di kota Semarang bersama ibunya, Bu Sari. Ayahnya meninggal ketika Raka masih sangat kecil akibat sebuah kecelakaan, meninggalkan mereka dalam kondisi ekonomi yang sangat terbatas. Sejak kecil, Raka sudah melihat perjuangan keras ibunya yang berjualan gorengan keliling dari pagi hingga sore untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Namun, meskipun hidup mereka sangat sederhana dan penuh keterbatasan, Raka memiliki sebuah impian besar. Ia ingin mengubah nasibnya dan ibunya agar bisa hidup lebih baik. Keseharian Raka tidaklah mudah. Sepulang sekolah, ia langsung membantu ibunya berjualan gorengan di pasar atau depan sekolah. Meskipun sering diejek teman-temannya karena bekerja keras untuk membantu ibunya, Raka tidak pernah mengeluh. Setiap harinya, ia menyaksikan ibunya yang sangat lelah namun tetap tersenyum, menunjukkan keteguhan hati untuk mencukupi kebutuhan mereka. Namun, di dalam hati kecilnya, Raka selalu bertekad untuk mengubah keadaan. Raka sering bermimpi untuk memiliki usaha sendiri, sebuah bisnis kuliner yang bisa membantunya keluar dari kesulitan ini. Namun, ia sadar bahwa mimpi itu terasa sangat jauh, apalagi dengan keterbatasan pendidikan dan uang. Raka sempat berpikir bahwa impiannya itu hanya sebuah khayalan belaka. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Suatu hari, saat ia tengah berjualan gorengan di sekolah, seorang guru yang pernah melihat usaha Raka memberikan nasihat berharga. Guru tersebut berkata, "Anak muda, kamu punya semangat dan tekad yang luar biasa. Kalau kamu bisa belajar dengan baik, siapa tahu nanti kamu bisa membuka usaha yang lebih besar dari ini." Kata-kata guru itu seperti setitik cahaya di tengah kegelapan, menyemangati Raka untuk lebih berani mengejar mimpinya. Di tengah perjuangannya, Raka menghadapi ujian hidup yang sangat berat. Ibunya jatuh sakit, dan biaya pengobatannya sangat mahal. Raka terpaksa berhenti berjualan sementara waktu dan harus mencari cara untuk mendapatkan uang dengan cepat. Di saat itulah, ia menyadari bahwa tidak ada jalan pintas menuju sukses, dan ia harus berjuang lebih keras lagi. Meski dunia seolah tidak berpihak padanya, Raka tidak pernah menyerah pada mimpinya. Ia mulai mencari peluang baru untuk belajar tentang bisnis dan mencoba untuk berinovasi dalam berjualan. Raka belajar banyak tentang cara mengelola usaha dengan benar, bahkan mencoba memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk memperkenalkan produk gorengannya kepada lebih banyak orang. Semua usaha kerasnya mulai membuahkan hasil, meski pada awalnya banyak kegagalan dan kekecewaan yang harus ia terima. Dengan keberanian dan tekad yang tak pernah pudar, Raka akhirnya berhasil mendirikan usaha kuliner yang tak hanya sukses, tetapi juga memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitarnya. Keberhasilan Raka bukan hanya soal materi, tetapi juga tentang bagaimana ia bisa memberi inspirasi kepada banyak orang bahwa tak ada yang tidak mungkin jika kita berusaha dengan sepenuh hati. Kota Semarang, sebuah kota yang ramai dan padat penduduknya, menjadi latar tempat kehidupan seorang anak laki-laki bernama Raka. Raka tinggal di sebuah rumah kecil yang terletak di gang sempit, jauh dari pusat kota yang gemerlap. Rumah mereka hanya terdiri dari satu kamar tidur yang digunakan oleh Raka dan ibunya, Bu Sari. Dinding rumah terbuat dari kayu yang sudah lapuk, dan atapnya sering bocor saat hujan. Meski begitu, Raka dan ibunya tetap bahagia karena mereka selalu saling mendukung dalam setiap kondisi. Raka adalah seorang anak berusia 12 tahun yang sejak kecil telah merasakan kerasnya kehidupan. Ayahnya, yang dulu seorang buruh pabrik, meninggal dunia akibat sebuah kecelakaan kerja ketika Raka masih berusia 5 tahun. Sejak saat itu, Raka dan ibunya harus bertahan hidup hanya dengan mengandalkan pendapatan dari usaha ibunya yang berjualan gorengan keliling. Bu Sari yang dulu memiliki usaha warung kecil di rumah mereka, terpaksa harus berkeliling dari satu tempat ke tempat lain menjual gorengan setelah ayah Raka meninggal.
Pendapatan yang mereka peroleh tak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun Bu Sari selalu berusaha keras agar Raka bisa sekolah dan meraih mimpi-mimpinya. Di sekolah, Raka tidak pernah bisa mengelak dari tatapan dan bisikan teman-temannya yang selalu menganggap dirinya berbeda. Banyak teman-temannya yang datang dari keluarga mampu dan memiliki segala fasilitas yang mereka inginkan. Mereka tidak tahu bagaimana susahnya hidup yang dijalani Raka dan ibunya. Kadang, Raka merasa malu saat teman-temannya bertanya tentang pekerjaan ibunya. Mereka sering mengolok-oloknya karena Bu Sari harus berjualan gorengan demi mencukupi hidup mereka. Raka merasa tidak memiliki banyak teman dekat, karena hampir semua orang menganggapnya aneh atau tidak selevel dengan mereka. Namun, meskipun hidupnya penuh tantangan, Raka selalu berusaha untuk tidak membiarkan perasaan itu menghancurkan semangatnya. Setiap kali ia merasa lelah dan ingin menyerah, ia akan melihat ibunya yang masih dengan penuh kasih sayang terus berjuang meskipun tubuhnya sudah lelah. Bu Sari selalu berkata padanya, "Jangan pernah malu dengan apa yang kita lakukan, Nak. Selama itu halal, itu adalah pekerjaan yang mulia." Kata-kata ibu itu selalu menjadi semangat untuk Raka, meskipun ia tidak bisa menahan rasa canggung saat melihat teman-temannya yang jauh lebih beruntung darinya. Di sekolah, Raka termasuk anak yang cukup pintar, meski ia lebih banyak memilih untuk diam daripada berbicara dengan orang lain. Ia tidak pernah mau meminta bantuan dari teman-temannya, meskipun seringkali harus menahan rasa lapar selama jam istirahat karena tidak mampu membeli makanan. Raka tahu betul betapa kerasnya hidup, dan ia bertekad untuk tidak menjadi beban bagi orang lain. Setiap kali ada tugas atau ujian, ia selalu belajar dengan giat di rumah, berharap suatu saat bisa mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi. Mimpinya bukan hanya untuk menjadi orang yang sukses, tetapi juga untuk membahagiakan ibunya yang sudah banyak berkorban. Pada suatu pagi yang cerah, seperti biasa, Raka akan pergi ke sekolah dengan membawa gorengan yang ibunya buatkan untuk dijual. Bu Sari akan berjalan di sampingnya, memegang keranjang yang berisi gorengan yang masih panas. Setiap kali berangkat, Bu Sari selalu berpesan agar Raka tetap semangat dan tidak mudah putus asa. "Jangan lupa berdoa, Nak. Meskipun kita hidup sederhana, jangan biarkan hatimu jadi sempit," ujar Bu Sari, sambil tersenyum hangat meskipun wajahnya tampak letih. Raka menatap ibunya dengan penuh rasa sayang. Ia tahu, meskipun ibunya tidak pernah mengeluh, hidup mereka jauh dari kata mudah. Tapi Raka percaya pada kata-kata ibunya, dan ia ingin terus berusaha dengan sekuat tenaga agar suatu hari bisa mengubah nasib mereka. Di sekolah, kehidupan Raka terasa sangat kontras dengan teman-temannya yang lebih beruntung. Mereka sering mengajak Raka bermain dan membeli makanan dari kantin sekolah, tetapi Raka selalu menolak, tidak ingin terlihat berbeda. Baginya, waktu di sekolah adalah waktu untuk belajar dan berusaha, bukan untuk sekadar menikmati kenyamanan yang sementara. Namun, dalam diamnya, Raka merasa ada sesuatu yang lebih dalam hatinya yang ingin ia raih, sesuatu yang lebih besar dari sekadar bertahan hidup, yaitu impian untuk memiliki usaha sendiri. Setiap hari, sepulang sekolah, ia melihat ibunya yang kembali menjual gorengan dari rumah ke rumah, menyusuri jalan-jalan yang sudah dikenalnya dengan langkah yang lelah namun penuh semangat. Raka berpikir dalam hati, suatu saat, aku akan memberi ibuku kehidupan yang lebih baik. Aku tidak akan membiarkannya terus bekerja keras seperti ini. Ini adalah janji yang terus ada dalam benaknya, dan menjadi semangat yang membawanya untuk tidak menyerah meskipun kehidupan begitu keras. Sejak pagi hari, Raka sudah memulai rutinitasnya. Setelah menyiapkan gorengan untuk ibunya, ia pergi ke sekolah dengan membawa sebungkus gorengan yang akan dijual kepada teman-temannya. Beberapa di antaranya terkadang membeli, namun seringkali mereka hanya membeli sedikit, atau bahkan tidak membeli sama sekali. Raka sudah terbiasa dengan hal itu, meskipun ia merasa canggung dan malu. Namun, ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain selain membantu ibunya. Di sekolah, Raka sering merasa terpinggirkan.
Teman-temannya yang lebih kaya selalu bercerita tentang liburan mereka ke luar negeri, main game terbaru, atau makanan enak yang mereka nikmati setiap hari. Raka hanya bisa mendengarkan, tanpa berani ikut berbicara, karena ia tahu tidak ada yang bisa ia bagikan. Ketika mereka bertanya, "Raka, kamu kenapa gak ikut?" Raka hanya bisa tersenyum kaku dan berkata, "Aku ada kerjaan di rumah." Padahal yang dimaksud dengan kerjaan itu adalah membantu ibunya berjualan gorengan. Suatu hari, saat jam istirahat, Raka duduk sendirian di bawah pohon besar di halaman sekolah, sambil membuka bekal gorengan yang dibawa ibunya. Tak ada yang duduk bersamanya. Beberapa teman sekelas yang melihatnya hanya menatap sekilas, lalu pergi meninggalkannya. Mereka tidak tahu bahwa gorengan yang dimakan Raka itu adalah hasil jerih payah ibunya, yang terpaksa berkeliling dari pagi hingga sore, berharap bisa mendapatkan cukup uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Raka menatap gorengan itu dengan rasa campur aduk, di satu sisi ia merasa bangga bisa membantu ibunya, tapi di sisi lain, ia merasa sangat malu. Ia ingin seperti teman-temannya yang bisa membeli makanan dari kantin atau menikmati hidup tanpa beban. Konflik lainnya datang dari biaya sekolah. Meskipun Raka sangat ingin belajar dan memiliki masa depan yang lebih baik, ia seringkali tidak bisa membayar uang sekolah tepat waktu. Setiap bulan, Bu Sari harus mengumpulkan uang untuk biaya sekolahnya, namun seringkali jumlahnya tidak mencukupi. Ada kalanya, Raka merasa kesulitan untuk mengikuti pelajaran karena dirinya tidak bisa membeli buku atau alat tulis yang baru. Ia harus menggunakan buku bekas teman-temannya, yang terkadang sudah sobek atau usang. Namun, ia tidak ingin menunjukkan itu kepada orang lain, terutama kepada gurunya. Ia lebih memilih untuk diam dan berusaha sendiri. Di rumah, tekanan hidup semakin terasa. Ibunya, Bu Sari, yang bekerja keras setiap hari, tiba-tiba jatuh sakit. Sebuah penyakit lama yang dideritanya kembali kambuh, dan kini ibunya harus dirawat di rumah sakit. Raka merasa sangat cemas, tetapi di sisi lain, ia juga merasa kebingungan. Bu Sari adalah satu-satunya orang yang selama ini mengandalkan Raka untuk membantu mereka bertahan hidup. Tanpa ibunya, Raka tidak tahu harus bagaimana. Dengan kondisi keuangan yang semakin menipis dan ibunya yang sakit, Raka merasa terpojok. Ia harus mencari uang untuk membayar biaya rumah sakit, namun di sisi lain, ia juga harus bersekolah. Tidak ada yang bisa ia andalkan selain dirinya sendiri. Teman-temannya di sekolah tetap tidak menyadari kondisi yang dihadapinya. Mereka bahkan lebih memilih untuk mengejeknya karena Raka sering terlihat murung dan tidak bisa mengikuti kegiatan di luar kelas seperti mereka. Raka merasa sangat kesepian dan terasingkan. Namun, ia tahu bahwa ia tidak boleh menyerah. Ia merasa bahwa satu-satunya cara untuk mengubah nasib mereka adalah dengan berusaha lebih keras. Raka mulai mencari cara untuk mendapatkan uang tambahan. Ia mencoba berbagai pekerjaan sampingan, dari membantu mengantarkan barang ke toko, hingga mencoba menjadi tukang cuci motor di kampung. Namun, usaha itu tidak selalu berhasil. Kadang-kadang, pekerjaan tersebut hanya menghasilkan sedikit uang, dan ia merasa capek dan putus asa. Setiap malam, setelah pulang sekolah dan pekerjaan sampingan, Raka duduk di pojok kamarnya, menulis rencana tentang bagaimana ia ingin memulai usaha sendiri. Ia membayangkan dirinya suatu saat bisa membuka warung kecil, seperti yang dilakukan ibunya, namun lebih besar dan lebih maju. Namun, harapan itu seolah semakin jauh. Suatu malam, setelah Bu Sari selesai dirawat di rumah sakit, Raka harus meminjam uang dari tetangganya untuk membeli obat-obatan yang sangat mahal. Uang yang dipinjam hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, dan bukan untuk biaya sekolah. Dalam hatinya, Raka mulai meragukan kemampuannya untuk terus bertahan. Bagaimana ia bisa mengejar impian jika setiap langkah yang diambil selalu dihadapkan pada tembok yang semakin tinggi? Raka mulai bertanya-tanya apakah mimpinya untuk menjadi pengusaha kuliner akan terwujud atau tidak. Ia merasa lelah dengan semua usaha dan pengorbanan yang telah dilakukan, namun tetap merasa berada di tempat yang sama, tanpa kemajuan yang berarti.
Tetapi, meskipun begitu, ada satu hal yang tidak bisa diambil dari dirinya, tekadnya. Raka tahu, meskipun setiap hari terasa semakin berat, ia tidak bisa berhenti berusaha. Karena jika ia berhenti, ia tahu ibunya tidak akan bisa bertahan tanpa dia. Raka memutuskan untuk mencari jalan keluar, entah bagaimana caranya. Hari demi hari berlalu, dan meskipun Raka merasa semakin terdesak dengan keadaan, ia tidak menyerah. Setelah pulang sekolah, ia terus berusaha mencari peluang untuk menambah penghasilan. Setiap kali ia melihat ibunya yang semakin lemah, ia semakin merasa terdorong untuk melakukan sesuatu yang lebih. Mimpi untuk membantu ibunya dan mengubah hidup mereka terus menyala di dalam dirinya, meskipun jalan menuju itu terasa gelap dan berliku. Pada suatu sore, ketika Raka tengah berjualan gorengan di depan sekolah, ia bertemu dengan seorang guru yang sering mengajarnya di kelas ekonomi. Guru tersebut, Pak Andi, melihat dengan jelas bagaimana Raka berusaha keras membantu ibunya. Melihat ketekunan dan semangat yang luar biasa, Pak Andi mendekati Raka dan memberinya nasihat yang sangat berharga. Raka, kamu punya potensi yang luar biasa. Tapi untuk bisa maju, kamu harus belajar lebih banyak tentang usaha, manajemen, dan cara mengembangkan bisnismu. Gorenganmu enak, tapi bagaimana kalau kamu bisa menjual lebih banyak lagi dan mengelola bisnismu dengan baik? Pak Andi memberikan Raka sebuah buku tentang dasar-dasar bisnis, serta beberapa saran yang sangat berguna. Raka sangat terkejut, sekaligus merasa diberkati karena ada orang yang peduli dengan perjuangannya. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan langka dan peluang yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sejak saat itu, Raka mulai meluangkan waktu lebih banyak untuk membaca buku tersebut dan mempelajari cara-cara berbisnis. Namun, meskipun semangatnya tumbuh, rintangan tak kunjung berhenti. Raka masih harus berjuang melawan rasa malu dan rasa takut gagal. Ia mulai mencoba untuk menjual gorengan secara online melalui media sosial, namun usaha itu tidak semudah yang ia bayangkan. Pada awalnya, hanya sedikit orang yang tertarik. Beberapa kali Raka hampir putus asa. Ia pernah mengunggah foto gorengan yang tampak sangat menggugah selera, namun hasilnya tetap sama, sepi pembeli. Bahkan beberapa kali, ia terpaksa membuang gorengan yang tidak laku karena sudah tidak segar lagi. Raka menyadari bahwa kualitas saja tidak cukup untuk menarik perhatian pembeli. Ia harus lebih pintar dalam memasarkan produk. Suatu malam, saat ia sedang membaca lebih dalam tentang pemasaran, ia menemukan ide untuk menambah varian rasa pada gorengan yang dijualnya. Ia mulai berinovasi dengan menciptakan gorengan dengan isian baru, seperti gorengan tahu isi pedas, gorengan sayur, dan gorengan dengan bumbu-bumbu khas yang lebih menarik. Walaupun biaya bahan bakunya sedikit lebih mahal, ia yakin inovasi ini akan menarik perhatian lebih banyak orang. Namun, di saat yang sama, masalah baru muncul. Modal. Modal untuk membeli bahan baku lebih banyak menjadi tantangan besar. Uang yang dimilikinya hasil dari penjualan gorengan sebelumnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Raka berusaha mencari cara untuk mendapatkan pinjaman kecil agar bisa membeli bahan-bahan yang lebih beragam dan memperluas usaha gorengannya. Ia mencoba meminjam uang dari tetangga, namun mereka juga tidak dalam kondisi yang mampu membantu. Suatu hari, ketika Raka merasa sangat putus asa dan hampir memutuskan untuk berhenti berjualan, seorang pelanggan tetap yang juga seorang pengusaha kuliner datang dan membeli beberapa gorengan. Pelanggan itu, yang bernama Pak Anton, ternyata tertarik dengan ide baru yang dicoba oleh Raka. Ia memuji keberanian Raka untuk berinovasi, meskipun usahanya masih kecil. Pak Anton bertanya lebih lanjut tentang rencana Raka untuk mengembangkan usaha gorengannya. Raka, kata Pak Anton dengan serius, kamu punya potensi. Kamu cuma butuh sedikit bimbingan dan modal untuk mengembangkan usaha ini lebih jauh. Saya ingin membantu kamu. Jika kamu bersedia belajar dan bekerja keras, saya yakin usaha ini bisa berkembang. Raka merasa seolah-olah mendapatkan kesempatan kedua dalam hidupnya.
Pak Anton memberikan pinjaman modal yang cukup besar, dengan syarat Raka harus belajar lebih banyak tentang bisnis dan bekerja lebih cerdas. Raka tidak berpikir dua kali dan menerima tawaran itu dengan penuh rasa terima kasih. Dengan modal tambahan dari Pak Anton, Raka segera mulai meningkatkan kualitas gorengannya dan memperbaiki kemasan agar terlihat lebih menarik. Ia juga memanfaatkan media sosial lebih aktif, mengiklankan gorengannya di grup komunitas kuliner dan bahkan menawarkan diskon untuk pelanggan pertama yang membeli dalam jumlah besar. Hal ini mulai membuahkan hasil. Penjualan meningkat, dan beberapa pelanggan mulai datang kembali untuk membeli lebih banyak lagi. Usaha gorengan Raka mulai dikenal di kalangan anak muda dan pekerja kantoran yang sering melewati sekolahnya. Namun, meskipun usahanya mulai berkembang, Raka tidak luput dari pengorbanan besar. Tuntutan untuk menjaga usaha, belajar tentang bisnis, serta merawat ibunya yang masih dalam proses pemulihan, membuatnya semakin lelah. Ia sering begadang untuk menyelesaikan pekerjaan, sambil tetap menjaga kualitas gorengan dan memastikan pelanggan puas. Suatu malam, setelah bekerja keras sepanjang hari, Raka merasa sangat lelah. Ia hampir jatuh sakit, namun ia tahu bahwa jika ia berhenti sekarang, semua yang sudah ia capai akan sia-sia. Pada saat-saat seperti itu, ia selalu mengingat kata-kata ibunya yang selalu mengingatkan Raka untuk tidak menyerah. Jika kamu berusaha dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan memberikan jalan, kata Busari suatu hari. Kata-kata itu terus membangkitkan semangat Raka untuk melanjutkan perjuangannya. Seiring berjalannya waktu, usaha gorengan Raka mulai menunjukkan hasil yang membanggakan. Dengan modal yang diperoleh dari Pak Anton, ia berhasil memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kualitas produknya. Usaha gorengan yang semula hanya dijual di depan sekolah kini mulai dikenal di kawasan sekitar. Raka mulai menerima pesanan dalam jumlah besar untuk berbagai acara, seperti arisan, ulang tahun, dan pertemuan keluarga. Satu-satunya hal yang membuatnya tetap rendah hati adalah kenyataan bahwa usaha kecilnya masih mengandalkan proses manual dan keterlibatannya dalam setiap langkah produksi. Namun, meskipun usahanya mulai berkembang, Raka tetap tidak merasa puas. Di dalam hatinya, ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia capai. Dia mulai berpikir, jika aku bisa menjual gorengan ini dalam jumlah besar, kenapa tidak membuka lebih banyak cabang? Dengan tekad yang semakin kuat, Raka memutuskan untuk mengambil langkah lebih besar. Mengambil keputusan besar suatu hari, Raka duduk bersama ibunya di warung kecil tempat mereka biasa berjualan. Ibunya, yang kini semakin sehat, menatapnya dengan penuh perhatian. "Raka, apa yang sedang kamu pikirkan?" tanya Busari, sambil memandangi wajah anaknya yang terlihat penuh dengan ide. Raka menghela napas panjang, kemudian berkata dengan tegas, "Ibu, aku ingin membuka cabang baru. Aku ingin membuka warung gorengan di tempat lain yang lebih ramai. Aku percaya ini bisa berkembang lebih jauh. Tapi untuk itu, aku butuh lebih banyak modal dan dukungan." Busari terdiam sejenak, seperti sedang berpikir keras. Akhirnya, ia berkata, "Kamu sudah menunjukkan banyak keberanian dan kerja keras, Nak. Tapi ingat, tidak ada yang instan. Kamu harus tetap sabar dan tetap fokus. Jika kamu percaya ini adalah jalan yang benar, coba ajukan rencana yang lebih matang. Ibu akan selalu mendukungmu." Dengan dukungan dan doa ibunya, Raka mulai menyusun rencana bisnis yang lebih serius. Ia mencari informasi mengenai pengelolaan usaha, memperhitungkan dengan teliti semua biaya yang diperlukan, serta memikirkan cara untuk membuat usaha gorengannya lebih dikenal. Salah satu hal yang ia pelajari adalah pentingnya branding, menyusun identitas untuk usaha, seperti membuat logo yang menarik dan memberikan nama yang mudah diingat. Namun, Raka juga menghadapi kesulitan yang tidak terduga. Beberapa pemilik warung dan pedagang gorengan lainnya mulai merasa terganggu dengan kehadirannya yang semakin berkembang. Mereka mulai menyebarkan desas-desus buruk tentang kualitas gorengannya dan mencoba meremehkan usaha Raka, dengan mengatakan bahwa dia hanya mengandalkan keberuntungan semata.
Raka merasa kecewa, tetapi ia tidak membiarkan hal itu mempengaruhinya. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan bukan untuk mendapatkan pujian, tetapi untuk membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia bisa sukses dengan usaha dan ketekunan. Suatu malam, setelah meluangkan waktu untuk merencanakan langkah-langkah berikutnya, Raka mendapat telepon dari Pak Anton, yang selama ini telah menjadi mentor dan sahabatnya. "Raka," kata Pak Anton dengan suara bijaksana, "aku tahu kamu sedang dalam masa yang sulit, tapi ingat, setiap usaha punya tantangannya. Orang-orang yang berusaha menjatuhkanmu, itu tanda bahwa kamu sudah berada di jalan yang benar. Teruslah fokus pada tujuanmu." Kata-kata Pak Anton menjadi pelajaran yang sangat berarti bagi Raka. Ia menyadari bahwa kesuksesan bukan hanya tentang apa yang kita capai, tetapi tentang bagaimana kita menghadapinya dengan kepala tegak dan hati yang penuh ketulusan. Raka tahu bahwa jalan yang harus ditempuh memang tidak mudah, tetapi ia semakin yakin bahwa ia harus bertahan dan terus maju. Melihat hasilnya beberapa bulan setelah membuka cabang pertama, usaha gorengan Raka mulai mendapatkan perhatian yang lebih luas. Ia menerima pesanan dari kantor-kantor terdekat, dan semakin banyak orang yang mengunjungi warungnya. Bahkan, ada beberapa investor kecil yang tertarik untuk mendanai pengembangan usaha Raka. Melihat ini sebagai peluang emas, Raka dengan bijak memutuskan untuk mengambil tawaran mereka, tetapi dengan perjanjian yang jelas agar ia tetap dapat mengendalikan usaha tersebut. Dengan pendanaan tambahan, Raka membuka cabang kedua dan mulai memperkenalkan varian baru yang lebih beragam, termasuk beberapa menu camilan khas daerah yang lebih inovatif. Ia bahkan membuat program promo menarik seperti diskon untuk pelanggan yang membeli dalam jumlah besar, atau paket gorengan spesial untuk acara tertentu. Melalui cara ini, ia berhasil menarik lebih banyak pelanggan dari berbagai kalangan. Tak lama kemudian, usaha gorengan Raka menjadi salah satu usaha kuliner yang cukup dikenal di Semarang dan sekitarnya. Raka kini tidak hanya dikenal sebagai pemuda yang berhasil mengubah nasib keluarganya, tetapi juga sebagai contoh nyata bagaimana kerja keras dan ketekunan bisa membuahkan hasil. Ia berhasil mengubah usaha kecil milik ibunya menjadi sebuah brand yang mulai memiliki cabang di beberapa tempat, dengan ratusan karyawan yang bekerja bersama dengannya. Namun, meskipun sudah meraih kesuksesan, Raka tetap rendah hati. Ia tidak pernah melupakan asal-usulnya dan selalu mengingat pesan ibunya untuk tidak melupakan nilai-nilai kesederhanaan dan kejujuran dalam berbisnis. Bu Sari, yang kini sudah bisa berhenti berjualan keliling, merasa sangat bangga melihat anaknya yang dulunya kecil dan sering merasa rendah diri, kini bisa berdiri tegak sebagai seorang pengusaha muda yang sukses. Pelajaran yang didapat di balik setiap kesuksesan yang Raka raih, ada banyak pelajaran berharga yang ia peroleh. Dari perjalanan yang penuh tantangan ini, ia belajar bahwa kesabaran, kerja keras, dan keberanian untuk mengambil risiko adalah kunci untuk mengatasi segala rintangan. Raka juga menyadari bahwa pencapaian terbesar bukan hanya tentang harta atau pengakuan, tetapi tentang bagaimana ia bisa membantu orang lain dan memberikan inspirasi bagi mereka yang sedang berjuang, seperti dirinya dulu. Suatu hari, ketika Raka sedang melihat warungnya yang mulai ramai oleh pengunjung, ia duduk bersama ibunya dan berkata, "Ibu, ini semua untukmu. Terima kasih telah mengajarkan aku untuk tidak pernah menyerah, meskipun hidup selalu memberikan ujian." Bu Sari tersenyum penuh kebanggaan dan berkata, "Nak, ini adalah hasil dari kerja kerasmu. Aku hanya ingin kamu tahu, tidak ada yang lebih bahagia daripada melihat anak kita sukses dengan cara yang baik." Setelah mencapai puncak kesuksesan yang selama ini ia impikan, Raka kini berdiri di titik yang berbeda. Warung gorengannya kini telah berkembang pesat, dan ia menjadi seorang pengusaha muda yang sukses di Semarang. Namun, meskipun segalanya tampak sempurna, Raka tidak pernah melupakan perjalanan panjang yang telah membawanya ke tempat ini. Setiap kesulitan yang ia alami, setiap tetes keringat yang ia curahkan, dan setiap pengorbanan yang ia buat, kini terasa berharga. Setiap kali ia melihat warungnya yang penuh dengan pelanggan, Raka teringat akan masa-masa ketika ia harus berjualan gorengan di depan sekolah,
dengan rasa malu dan pesimis. Ia tahu bahwa usaha yang dia jalani tidak hanya sekadar tentang mencari uang, tetapi juga tentang mengubah takdir. Ia telah membuktikan bahwa meskipun berasal dari keluarga sederhana dan menghadapi berbagai kesulitan hidup, ia bisa meraih apa yang ia impikan melalui kerja keras, ketekunan, dan keberanian untuk bermimpi lebih besar. Menerima pelajaran hidup setiap kali Raka bertemu dengan para pelanggan atau calon pengusaha muda yang datang untuk belajar darinya, ia selalu mengingatkan mereka bahwa kesuksesan yang ia raih bukan hanya karena keberuntungan. Semua ini karena perjuangan, kata Raka dengan tegas. Tidak ada yang datang begitu saja. Kita harus berani jatuh, berani bangkit, dan yang paling penting, jangan pernah menyerah. Kesuksesan bukan tentang seberapa cepat kita mencapainya, tetapi tentang perjalanan yang kita lalui untuk sampai ke sana. Di balik keberhasilannya, Raka juga belajar banyak tentang nilai-nilai yang lebih dalam. Kerendahan hati adalah hal yang selalu ia pegang teguh. Ia tidak pernah lupa akan masa-masa sulit yang ia alami dan tetap menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang telah membantunya, seperti Pak Anton dan para pelanggan setianya. Raka merasa bahwa kesuksesan sejati adalah bagaimana ia bisa membantu orang lain dan memberi manfaat lebih kepada masyarakat. Pada suatu kesempatan, Raka diundang untuk berbicara di sebuah seminar kewirausahaan yang diadakan di kampus Universitas di Semarang. Ia berbagi pengalamannya tentang bagaimana ia memulai bisnis dari nol dan bagaimana ia mengatasi segala rintangan yang ada. Raka memberi motivasi kepada para peserta seminar untuk tidak mudah menyerah, meskipun keadaan tidak selalu mendukung. Keberhasilan itu bukan soal seberapa banyak uang yang kita punya, tapi seberapa besar keberanian kita untuk menghadapi tantangan, ujarnya dengan penuh semangat. Menjadi inspirasi bagi orang lain, Raka juga mulai aktif dalam kegiatan sosial. Ia tidak hanya fokus pada bisnisnya, tetapi juga peduli terhadap anak-anak yatim dan keluarga yang kurang mampu di sekitar Semarang. Ia mulai menyisihkan sebagian keuntungan dari usaha gorengannya untuk membantu mereka yang membutuhkan, seperti membayar biaya sekolah anak-anak yang kurang mampu dan memberikan donasi untuk Yayasan Yatim Piatu. Bagi Raka, memberikan kembali kepada masyarakat adalah salah satu cara terbaik untuk menunjukkan rasa syukur atas segala yang telah ia capai. Mungkin bagi sebagian orang, Raka terlihat seperti seorang pengusaha muda yang menikmati kesuksesannya. Namun, bagi dirinya, perjalanan ini lebih dari sekadar soal uang atau status. Ini adalah tentang memberikan contoh nyata kepada orang-orang bahwa perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri, bahwa siapapun bisa mengubah hidupnya dengan kerja keras dan niat yang baik. Dengan keberhasilan yang ia capai, Raka mulai berencana untuk mengembangkan bisnisnya lebih jauh lagi. Ia bermimpi untuk membuka lebih banyak cabang di kota-kota lain, bahkan memperkenalkan varian gorengan khas Semarang ke pasar internasional. Ia tahu bahwa perjuangannya belum selesai, tetapi sekarang ia melangkah dengan penuh keyakinan. Masa depan yang cerah Raka tidak hanya melihat dirinya sebagai seorang pengusaha, tetapi juga sebagai seorang pendidik dan motivator. Ia mulai memberikan pelatihan kewirausahaan kepada para pemuda yang ingin memulai usaha, mengajarkan mereka tentang cara membangun bisnis dari nol, mengelola keuangan, dan menjaga kualitas produk. Ia ingin agar lebih banyak anak muda yang berani untuk mengambil langkah pertama dan mengubah hidup mereka, seperti yang ia lakukan. Selain itu, Raka juga berencana untuk mendirikan sebuah sekolah kewirausahaan yang akan membantu para pemuda dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dalam berbisnis. Aku ingin mereka tahu bahwa mereka tidak harus menunggu sampai mereka kaya atau memiliki modal besar. Semua bisa dimulai dari langkah kecil, ujar Raka suatu hari dalam pertemuan dengan timnya. Ia tahu bahwa hidupnya kini telah berubah, tetapi ia juga sadar bahwa kesuksesan sejati adalah bagaimana kita bisa memberi dampak positif kepada orang lain dan menciptakan perubahan yang lebih besar. Raka ingin agar warung gorengannya tidak hanya menjadi tempat untuk menikmati makanan enak,
tetapi juga menjadi simbol perubahan dan harapan bagi siapa saja yang sedang berjuang untuk mengubah hidupnya. Di akhir perjalanan panjang ini, Raka bisa melihat dengan jelas bahwa keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak uang yang ia hasilkan, tetapi oleh bagaimana ia membawa perubahan bagi dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Raka, si anak yatim yang dulu hanya berjualan gorengan di pinggir jalan, kini menjadi simbol perjuangan, ketekunan, dan harapan bagi banyak orang. Ketika kita melihat Raka hari ini, seorang pengusaha muda sukses yang memiliki banyak cabang bisnis, dikenal luas di Semarang, dan telah memberi dampak positif bagi banyak orang, mungkin kita akan bertanya, apa yang membuatnya berhasil? Apa rahasianya? Tapi jika kita menggali lebih dalam, kita akan menyadari bahwa tidak ada rahasia besar di balik kesuksesan Raka. Semua itu datang dari perjuangan tanpa henti, kerja keras, keyakinan pada diri sendiri, dan kemauan untuk terus belajar dan berkembang. Dari seorang anak yatim yang harus berjualan gorengan untuk membantu ibunya, Raka telah mengubah nasibnya melalui ketekunan dan keberanian untuk tidak menyerah pada keadaan. Ia bukan hanya berusaha untuk bertahan hidup, tetapi berusaha untuk mengubah keadaan hidupnya dan keluarga menjadi lebih baik. Itulah yang menjadi kunci dari kesuksesannya, bukan keberuntungan, tetapi usaha tanpa henti untuk mewujudkan impian. Pesan moral dari kisah Raka mengajarkan kita banyak hal yang bisa dijadikan pelajaran hidup, terutama bagi mereka yang sedang berjuang untuk mencapai tujuan atau mengubah hidup mereka. Beberapa pesan moral yang bisa kita ambil dari perjalanan hidup Raka adalah: 1. Ketekunan adalah kunci kesuksesan. Tidak ada yang mudah dalam hidup ini. Setiap orang pasti menghadapi kesulitan dan tantangan. Namun, seperti yang diajarkan Raka, ketekunan dan usaha yang konsisten adalah kunci utama untuk mengatasi semua itu. Meskipun sering merasa lelah, putus asa, atau bahkan tidak dihargai, Raka tetap melangkah maju. Ketekunan adalah kualitas yang tak bisa digantikan oleh apapun dalam perjalanan menuju kesuksesan. 2. Keberanian untuk bermimpi besar. Raka berasal dari keluarga yang sederhana, bahkan lebih sering berhadapan dengan keterbatasan. Namun, ia tidak membiarkan keadaan itu menentukan siapa dirinya di masa depan. Keberanian untuk bermimpi besar dan mengambil langkah berani adalah salah satu hal yang membuatnya berbeda. Ia tidak takut untuk membayangkan masa depan yang lebih baik, meskipun banyak orang yang meragukan impiannya. 3. Belajar dari setiap pengalaman. Raka tidak pernah merasa bahwa ia sudah cukup tahu segalanya. Sebagai seorang pemula, ia selalu belajar dari orang lain, baik itu dari guru ekonomi di sekolah, mentor seperti Pak Anton, ataupun para pelanggan yang memberikan feedback. Kemauan untuk belajar dan terus memperbaiki diri adalah hal yang membuatnya semakin matang dan sukses. 4. Memberi kembali kepada masyarakat. Kesuksesan Raka tidak hanya diukur dari bisnis yang ia bangun, tetapi juga dari dampak yang ia berikan kepada orang lain. Raka mengajarkan kita bahwa memberi kembali kepada masyarakat adalah bagian penting dari perjalanan hidup kita. Ia menggunakan sebagian dari keuntungan usahanya untuk membantu orang lain yang membutuhkan, baik dalam bentuk donasi atau membuka peluang kerja bagi orang-orang yang kurang beruntung. 5. Tidak ada jalan pintas. Raka tahu bahwa kesuksesan tidak datang dengan cepat atau mudah. Ia mengalami kegagalan, penolakan, dan bahkan rasa malu, tetapi ia tidak menyerah. Ia memahami bahwa tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan. Segala pencapaian besar membutuhkan waktu, usaha, dan pengorbanan. Semua itu harus dihargai dan dilalui dengan penuh kesabaran. 6. Harapan untuk masa depan. Kisah Raka juga mengingatkan kita bahwa selalu ada harapan untuk masa depan, tidak peduli seberapa sulit atau beratnya masa lalu. Raka percaya bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang penuh dengan ketulusan. Bahkan saat segala sesuatunya tampak suram, kita harus terus melangkah dan berusaha. Masa depan yang cerah bisa saja hanya beberapa langkah lagi dari titik terendah dalam hidup kita. Masa depan yang cerah kini, setelah melihat perjalanan panjang yang telah dilalui, Raka percaya bahwa perjalanan hidupnya belum berakhir.
Kesuksesan yang ia raih hanyalah permulaan, dan ia memiliki banyak harapan dan cita-cita yang ingin diwujudkan. Ia berencana untuk membuka lebih banyak cabang bisnis, tidak hanya di Semarang tetapi juga di kota-kota lain di Indonesia. Raka berharap usahanya bisa lebih berkembang lagi, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk belajar tentang kewirausahaan. Namun, meskipun kesuksesan duniawi mulai diraihnya, Raka tidak melupakan nilai-nilai kehidupan yang sesungguhnya. Ia ingin masa depannya penuh dengan berbagi, mendidik, dan memberi inspirasi kepada orang-orang yang memiliki mimpi besar, tapi belum tahu bagaimana memulai. Dengan semangat yang tak pernah padam, Raka berharap ia bisa terus membantu mereka yang membutuhkan, terutama anak-anak muda yang ingin mengubah nasib mereka seperti yang ia lakukan dulu. Bagi Raka, mimpi tidak pernah berhenti berkembang, dan ia ingin terus memberikan yang terbaik, baik untuk keluarganya, para pelanggan, maupun masyarakat sekitar. Raka yakin bahwa kesuksesan sejati bukan hanya tentang apa yang kita capai untuk diri kita sendiri, tetapi bagaimana kita bisa memberikan manfaat dan membantu orang lain untuk mencapai impian mereka. Akhir kata kisah Raka mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan ini, kita semua memiliki potensi untuk berubah. Tidak peduli dari mana kita berasal atau apa yang kita miliki saat ini, perjuangan dan keberanian untuk bermimpi besar akan membawa kita pada perubahan yang luar biasa. Jangan pernah takut untuk memulai dari bawah, karena perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan dan pengorbanan akan menghasilkan kemenangan yang jauh lebih berharga. Kisah Raka adalah kisah tentang harapan, kerja keras, dan keyakinan bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi orang yang berani berusaha dan percaya pada dirinya sendiri. Mari kita semua terinspirasi untuk mengambil langkah pertama menuju perubahan, dan bersama-sama mewujudkan impian kita, seperti yang dilakukan oleh Raka, si anak yatim yang kini menjadi pengusaha muda sukses. Semoga cerita ini menambah pengetahuan, inspirasi dan motivasi kita. Mohon maaf apabila ada cerita yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.